Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, saya akan melanjutkan tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, walaupun diberlakukan mulai tahun 2018, tapi saya kira tidak ada salahnya saya akan mengulang kaji untuk Bapak, Ibu, barangkali yang belum memahami betul. Saya akan coba untuk menyajikan, semoga terpenuhi apa yang Bapak Ibu inginkan. Bahwa Permendagri 86 2017 itu menggantikan sudah lebih kurang 6 atau 7 tahun diberlakukannya Permendagri nomor 54 tahun 2010. Dari 2010 sampai 2016 terjadi perkembangan, ada hal-hal yang mungkin perlu lebih dicermati, istilahnya disempurnakan untuk lebih sesuai dengan tuntutan kondisi dan zaman yang sedang berlangsung. Saya akan menjelaskan hubungan RPJMD dengan rencana pembangunan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana saya sudah menjelaskan pada alir penganggaran atau siklus penganggaran pengelolaan keuangan daerah yang belum sebelumnya, saya akan berusaha di sini Bapak Ibu bisa mengingat lagi bahwa ada rencana pemerintahan atau rencana pembangunan jangka menengah, anak daripada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Itu periode 20 tahun, dan kemudian untuk 5 tahun dibuatkan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi kita mulai dulu dari tingkat nasional, baru nanti kita turun ke tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional itu dijabarkan setiap tahun ke dalam rencana kerja pemerintah, istilahnya. Rencana kerja pemerintah inilah sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap tahun demikian, dan antara RPJPN dengan RPJM pembangunan jangka menengah dengan RKP itu jiwanya sama, tujuannya sama. Nah, kemudian saya katakan dari RPJPN ke provinsi, kabupaten, terutama di provinsi juga mengacu kepada RPJN menyusun RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi. Dan RPJPD juga dijabarkan menjadi RPJPMD secara 5 tahun, jadi RPJMD provinsi, kemudian ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKP di provinsi. Nah, sebagaimana tadi di APBN di pusat, bahwa juga RPJPD provinsi menjadi acuan untuk pedoman dalam penyusunan RAPBD provinsi. Nah, tadi saya belum menjelaskan bahwa RPJMPN itu akan nanti diacu oleh masing-masing kementerian, lembaga di pusat, selaras dengan RPJPN,
masing-masing kementerian lembaga harus menyusun namanya rencana strategis secara 5 tahun. Jadi strategik 5 tahun, dan nanti setiap tahunnya masing-masing kementerian lembaga menyusun yang namanya rencana kerja tahunan, yang mempedomani kepada rencana strategis yang tadi. Demikian juga di provinsi. Dari RPJMD itu menjadi pedoman dari masing-masing SKPD provinsi membuat RENSTRA, rencana strategis. Nah, dari RENSTRA itu lahirlah setiap tahun nanti rencana kerja SKPD provinsi. Jadi rencana kerja ini adalah jabaran dari rencana strategis. Kemudian juga begitu di kabupaten dan kota. Ada rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota. Dan ini dijabarkan juga ada 5 lembar nanti rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kota. Ini menjadi pedoman dari RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Jadi maaf, bukan rencana kerja pemerintah daerah, tapi rencana kerja perangkat daerah. Kementerian Kabupaten dan Kota itu sebagai mohon maaf, betul tadi saya mengatakan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten kota, karena memang singkatan ini PDPD. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi rencana kerja pemerintah daerah per tahunan. Nah, jadi ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. Kemudian tadi saya katakan di pusat maupun di provinsi ada saudara kandung dari RPJMD, saudara kandung atau saudara, ya katakanlah merupakan cerminan dari masing-masing SKPD di kabupaten kota mempedomani RPJMD kabupaten kota dalam menyusun rencana strategis selama 5 tahun. Rencana strategis selama 5 tahun ini menjadi pedoman. Jadi rencana kerja masing-masing SKPD kabupaten kota. Dan insya Allah nanti pada saatnya saya akan menayangkan juga prosedur tata cara membuat RENSTRA SKPD dan rencana SKPD. Inilah kira-kira hubungan RPJMD dengan rencana pembangunan di pusat dan daerah itu sinkron. Jadi tidak ada suatu perbedaan kecuali nanti penjabarannya di masing-masing daerah sesuai dengan sikon yang saya sebut duluan, situasi dan kondisi. Kemudian hubungan dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen rencana pemerintah daerah. Ya, sebenarnya ini istilah tidak perlu kita menjadi bingung. Jadi dokumen rencana perangkat daerah itu juga dokumen pembangunan daerah, karena perangkat daerah itu bagian dari perangkat yang melaksanakan pembangunan daerah. Jadi semua pembangunan daerah itu dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak bisa berjalan. Jadi di sini dokumen rencana pembangunan daerah, kita singkat rencana Bangda, ini dokumen rencana Kadda. Jadi Bangda dengan Kadda. Jadi dokumen pembangunan daerah itu ada 3 tadi, RPJMD, RPJPD, RPJMD, RKPD. Tugas yang menyusun yang ketiga ini itu adalah Bapda. Jadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi badan ini kemarin sudah saya tayangkan teknostruktur. Jadi badan ini merupakan teknostruktur di dalam manajemen pemerintahan daerah. Sudah saya tayangkan manajemen pemerintahan daerah. Di atas itu
strategic effect. Strategic effect itu bupati, kepala daerah dengan DPRD, di bawahnya middle line. Middle line itu sekretaris daerah, di bawah middle itu ada unsur-unsur technostructure, jadi badan-badan yang membantu, kemudian supporting staff membantu, baru operating core. Jadi operating core itu itulah dinas-dinas. Nah ini nanti Bapeda sudah disusun menjadi acuan, dokumen pengendalian menjadi acuan, tadi sudah kita jelaskan di depan, untuk penyusunan renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah. Nah, di dalam menyusun renja perangkat daerah ini, Bapeda selalu mengevaluasi, dan perangkat daerah harus berkoordinasi dengan Bapeda. Jadi kita sadar betul betapa penting peranan Bapeda dalam menangkap pembangunan daerah. Ini saya ulang lagi, jadi Bapeda itu menyusun RPJMD, RPJMD, dan RKPD. Dan perangkat daerah menyusun daftar perangkat daerah. Dan di dalam Permendagri 86 itu nanti dibedakan betul itu mana musrenbang, mana forum RKPD. Jadi musrenbang itu hanya dilakukan terhadap membahas yang 3 di atas, RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Nah, sedangkan untuk membahas yang namanya perangkat daerah itu melakukan koordinasi dengan tadi itu disebut dengan forum SKPD atau forum lintas SKPD. Nah, kemudian kita ke RPJMD, ini pasalnya 263, 264. Jadi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang membuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan pedoman pada RPJPD, RPJMN. Nah, ini ditetapkan dengan perda paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Jadi masing-masing kepala daerah itu kan kita tahu dia menjadikan yang namanya RPJMD yang tahun sebelumnya atau pejabat sebelumnya dijadikannya satu acuan di dalam dia alatnya dalam rangka kampanye untuk pemilihan kepala daerah. Jadi sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi apabila penyelenggara pemerintah daerah tidak meletakkan perda tentang RPJMD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 tahun. Saya kira ini tidak terjadi, tidak mungkin terjadi. Oleh karena apa? Karena bapak-bapak semua, baik kepala daerah maupun bapak anggota DPRD sebelumnya sudah dilengkapi, sudah di namanya di bimbingan teknis lah, bagaimana sebagai kedudukan sebagai fungsi sebagai kepala daerah dan mengenai tugas dan fungsi sebagai anggota dewan yang terhormat. Itu sudah dibimbing namanya. Kemudian apa itu RPJMD? Ya, mungkin berkali-kali sudah kita terangkan, sudah kita jelaskan, tapi saya ulang lagi. RPJMD itu rencana pembangunan daerah selama periode 5 tahun. RPJMD itu merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Jadi jangan lupa, begitu kepala daerah terpilih, apa yang ada di dalam benak beliau sebelumnya, itulah menjadi acuan RPJMD. Kemudian dia membuat gambaran kondisi daerah, permasalahan, isu-isu strategis, arah kebijakan keuangan daerah, strategi program pembangunan daerah, dan program satuan kerja perangkat daerah. Dan yang keempat disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Di atas nomor 2 tadi ada penjabaran misi, dan program kepala daerah terpilih. Saya yakin masing-masing kepala daerah terpilih sudah mempelajari terlebih dahulu bagaimana kondisi daerah
masing-masing. Jadi di dalam bahasa Belanda ada istilah duursam. Duursam. Jadi duursam itu artinya sistem. Sistem itu bisa berlaku kapan saja. Tapi orang yang melakukan itu bisa berganti kapan saja. Itu yang mudah-mudahan sesuatu hal yang positif menurut saya dari bekas pemerintahan atau pemerintahan Belanda. Jadi istilah duursam itu, jadi satu rencana yang sudah matang sejak awal tidak akan rusak di tengah jalan kalau prinsip-prinsip duursam itu kita ikuti. Ya, walaupun memang ada istilahnya, kan ada masanya siapa yang berkuasa secara politik. Ya, tapi kan para partai politik juga mempedomeni aturan-aturan yang terdahulu kalau memang bermanfaat diteruskan. Kemudian bagaimana nilai strategis dan politis dari RPJMD? Satu, dia media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah yang terpilih. Kedua, ya pedoman, acuan pelaksanaan pembangunan 5 tahun. Ketiga, ini tadi saya sebut acuan juga bagi rencana kerja dari LKPD, dan sebenarnya sebelum saya kerja sudah ada namanya restra dulu, baru rencana kerja SKPD. Kemudian alat instrumen mengendalikan bagi satuan pengawas internal. Nah, alat pengawas internal bisa pengawas internal dan bisa juga oleh anggota dewan dan Bapeda pengendalian itu. Kemudian 5, sebagai instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja SKPD selama 5 tahun. Nah, kemudian pedoman bagi kabupaten kota dalam menyusun RPJMD, perda kabupaten, perda kota, jadi tidak boleh bertentangan dengan perda provinsi. Azas tadi kan leg superiori droga leg inferiori, ya itu azas hukum. Kemudian setuju pedoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, kemudian merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai. Kemudian bagaimana peran fungsi DPRD dalam penyusunan RPJMD? Fungsi legislasi ada 3, jadi fungsi legislasi. Nah, sekarang legislasi lebih dijelaskan dia fungsi pembuatan peraturan daerah. Nah, ini jadi juga perbincangan kemarin kalau legislasi itu undang-undang tingkat pusat. Padahal kan di daerah juga kan namanya undang-undang walaupun istilahnya bukan undang-undang, peraturan daerah. Kemudian hak budget, kemudian pengawasan. Jadi budget anggaran, pengawasan itu fungsi dewan yang terhormat. Kemudian nanti fungsi-fungsi dewan itu sudah ada kesepakatan kepala daerah DPRD, kesepakatan itu dibahas. Jadi kita lihat sini rumus-rumus visi misi, rumusan tujuan, rumusan strategi dan arah kebijakan. Itu nanti ada istilahnya KUA. Nah, program pembangunan daerah secara 5 tahun, kemudian program perangkat daerah. Jadi di atas program pembangunan 5 tahun, program perangkat daerah itu ada 2 juga, dia yang secara 5 tahun, yang kerja setahun. Program indikator, jadi program ada, indikator program ada, kemudian pagu per program setiap SKPD secara 6 tahun. Ya, setiap tahun kita lihat pada PPAS. Ya, plafon itu kan batas tertinggi. Kalau kita naik ke atas kena plafon pecah kepala kita. Karena itu batas tertinggi. Jadi plafon perkiraan anggaran sementara selama 5 tahun. Kemudian ada indikator kinerja masing-masing juga. Ada indikator kinerja dari tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi tadi pembahasan
dengan DPRD, baru dibuatlah rancangan awal RPJMD. Jadi ada nanti tahap-tahap bagaimana penyusunan RPJMD. Nah, di rancangan awal tadi dikonsultasikan rancangan awal itu dengan Menteri Dalam Negeri. Bahan rancangan awal itu nanti dibahas di musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD. Jadi kan saya sebut Musrembang itu Permen 86 itu hanya ada 3, RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Jadi Musrembang RPJMD itu nanti dibahas itu atau dicecar lah dari awal sampai akhir urannya, kalimatnya, isinya dengan DPRD. Kemudian keluarlah rancangan dari yang nama rancangan RPJMD. Di sini kita lihat ada review dari APEC, review dari aparat penguasa inten pemerintah, monggo, apakah dari BPKP, apakah dari inspektorat. Jadi rancangan akhir sudah direview, itu nanti menjadi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD, kemudian diajukan ke atas, kalau kabupaten ke provinsi dievaluasi, sudah dievaluasi turun, mudah-mudahan tidak ada hasil evaluasi perbaikan-perbaikan yang mendasar, sehingga itulah yang menjadi peraturan daerah tentang RPJMD. Kemudian ini bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD. Jadi ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, 6. Angka 1 persiapan penyusunan, angka 2 rancangan awalnya, angka 3 rancangan RPJMD, kemudian angka 4-nya dimusyawarahkan, angka 5 rancangan akhir, angka 6 penetapan. Ini angka-angka proses penyusunan RPJMD. Jadi angka 1. Kedua, penyusunan rancangan teknokratik. Nah, jadi rancangan teknokratik itu merupakan acuan dari baik dalam persiapan maupun di dalam pembahasan lebih lanjut. Jadi rancangan teknokratik di mana? Di sini kita melihat ada penyusunan RPJMD diawali dari pengolahan data. Kemudian di bawah ini ada hasil evaluasi capaian RPJMD. Kemudian penelaahan rencana tata ruang, tata wilayah, perbandingan daerah lainnya. Ini acuan dalam rangka menganalisis gambaran umum kondisi daerah dan perumusan gambaran keuangan daerah. Dan kemudian setelah itu perumusan permasalahan pembangunan daerah itu dianalisis lagi. Kemudian isu-isu yang bersifat strategik. Nah, jadi ada juga penelahan RPJ provinsi sebagai bahan dari analisis isu-isu strategik. Ini sudah isu-isu strategik itu menjadi perumusan penjelasan visi dan misi, tujuan dan sasaran bahan perumusan. Kemudian ditelaah lagi, RPJ ditelaah, sudah telaah perumusan strategi, arah kebijakan program pembangunan, kemudian menjadi kerangka pendanaan program, lalu menjadi kinerja penyelenggaraan perda dan pelaksanaan forum konsultasi publik. Nah, kemudian hasil daripada itu, dari ini masih dalam rangka persiapan penyusunan yang dalam satu kotak yang besar ini. Nah, ini kotak ini. Jadi disinilah intisari dari seluruhnya itu. Kemudian baru kita ke yang kedua, lahirlah dari hasil ini lahirlah rancangan rancangan awal RPJMD. Nah, rancangan awal ini menjadi awalnya
pertengahannya jalan dia menjadi rancangan RPJMD. Itu dimasukkan, dibahas di dalam Musrenbang RPJMD. Kemudian sesudah Musrenbang, rancangan akhir RPJMD, kemudian dibahas lagi, dan pembahasan itu mudah-mudahan ada yang mudah-mudahan bermanfaat semua, tidak karut-marut lah begitu, karena dari awalnya sudah didasari tadi dengan penyusunan yang bersifat teknokratik. Nah, pembahasan dan selesai pembahasan, persetujuan bersama perancangan perda RPJMD. Nah, dan evaluasi rancangan perda ini sudah dievaluasi, hasil evaluasi, akhirnya ditetapkanlah dia menjadi RPJMD. Ini angka 6. Nah, jadi di rancangan awal tadi itu isinya bahwa pembahasan dengan DPRD sudah selesai pembahasan, baru ada nota kesepakatan. Nah, jadi hasil nota kesepakatan dan pembahasan dikonsultasikan dulu ke Menteri dan Menteri untuk provinsi. Nah, jadi baru nanti yang 3 ini rancangan sudah matang, macam sudah konsultasi. Nah, sudah matang tadi, keluarlah sudah edaran kepala daerah kepada masing-masing kepada perangkat daerah dalam rangka bahan penyusunan Renstra SKPD. Kemudian urutan dan data waktu penyusunan RPJMD kabupaten kota dalam Permendagri yang 86 di pasal 41 sampai 72. Ini kegiatan waktu keterangan ini karena ya saya bacakanlah walaupun agak waktunya karena supaya lebih jelas, lebih rinci. Nomor 1, kegiatan penyusunan rancangan teknokratik. Ini gambaran daripada cerita yang ini saya ulang. Yang tadi mungkin urutan atau cerita saya kurang begitu berurutan, ini saya bacakan saja. Jadi penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang tadi kotak persegi tadi, nah, waktunya sebelum dilantik kepala daerah, keterangan minimal berisi 4 bab. Ada pendahuluan, ada gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu-isu strategik. Kemudian dibahas oleh tim penyusun bersama perangkat daerah untuk penyempurnaannya. Jika antara pilkada dan pelantikan kepala daerah lebih 6 bulan, rancangan teknokratik dapat disempurnakan berpedoman visi dan misi program kepala daerah terpilih, sehingga babnya bertambah, itu bab 5, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Kemudian 6, strategi, arah, kebijakan, dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan, pembangunan, dan program perangkat daerah. Ke-8, kinerja penyelenggara pemerintahan daerah, 9 bentuk. Nah, kemudian ini di komentarnya catatan antara lain disebabkan menunggu penyelesaian sengketa di MK. Andai kata di dalam pilkada itu ada semacam ketidakpuasan atau perselisihan, maka ada yang diajukan ke MK. Yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD waktunya setelah kepala daerah dilantik. Jadi definitif. Nah, berdasarkan rancangan teknokratik karena disusun sebelumnya minimal berisi 9 bab tadi, dari pendahuluan sampai dengan penutup. Ketiga, forum konsultasi publik. Ini sebulan atau 30 hari setelah kepala daerah dilantik. Kemudian untuk apa? Untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Keempat, pengajuan rancangan awal RPJMD pasca konsultasi publik oleh Bapeda kepala-kepala daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan DPRD. Kemudian selanjutnya
rancangan awal RPJMD diajukan kepada DPRD untuk dibahas guna memperoleh kesepakatan. Itu 40 hari setelah kepala daerah dilantik atau 10 hari ya setelah forum komunikasi publik tadi. Kemudian yang kelima, pembahasan dan penandatangan nota kesepakatan rencana awal RPJMD antara Ketua DPRD dengan kepala daerah. Waktunya 10 hari dokumen setelah diterima oleh Ketua DPRD atau 50 hari setelah pelantikan kepala daerah. Nah, jika waktu 10 hari melakukan kepala daerah bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, jadi waktu yang disediakan hanya 10 hari, sementara dokumen yang diberikan adalah rancangan RPJMD yang terdiri dari 9 bab. Nah, ini nanti lihatlah situasi kondisi bagaimana ceritanya. Keenam, konsultasi kepada gubernur. Masa 50 hari setelah dilantik dilengkapi dengan surat permohonan konsultasi rancangan awal, nota kesepakatan DPRD kepala daerah, hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kota. Ya, ada tata cara namanya protokoler. Ya, kenapa harus ada surat permohonan konsultasi? Ya, gitu. Prosedurnya begitu. Kemudian syarat keempat adalah pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kota. Nah, unsur manakah dari RPJMD yang disebut sebagai kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah? 7. Penyempurnaan hasil konsultasi gubernur menjadi lampiran surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan awal Renstra. Kedelapan, kepala daerah, kepala perangkat daerah menyampaikan rancangan awal rencana kepada Bapeda untuk diverifikasi rencana tadi apa namanya Renstra dari daerah dari perangkat daerah. Nah, ke-9, penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan Renstra perangkat daerah. 10. Bapeda mengajukan rancangan RPJMD pada Sekda untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan musrenbang waktu 7 hari. 11. Musrenbang, jadi waktu 75 hari setelah dilantik. 12. Penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir. 13. Rancangan akhir RPJMD diserahkan kepada Sekda untuk dilakukan harmonisasi. Jadi biasanya oleh Kabak Hukum 5 hari setelah musrenbang. Ke-14, Bapeda memaparkan rancangan akhir dan rancangan peraturan daerah yang telah diharmonisasi di hadapan kepala daerah. Ke-15, kepala daerah menyerahkan rancangan akhir RPJMD dan peraturan yang telah diharmonisasi kepada DPRD. Kemudian gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan akhir RPJMD dan rancangan perda. Kemudian kepala daerah menetapkan rancangan perda RPJMD menjadi perda setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur. Nah, kemudian perubahan RPJMD. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila, kenapa harus dirubah? Kan ini pertanyaannya. Apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri. B. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan menteri. C. Terjadi perubahan yang mendasar. Kalau untuk A dan B ini sebelumnya kan sudah kita kaji yang namanya kompetensi. Kompetensi ASN, PNS yang melaksanakan tugas-tugas itu punya kompetensi, punya kemahiran. Dan singkat kemarin itu tadi KDPS, tadi tahu ahli. Jadi tidak mungkin dia. Dan kalau ada dia, itulah prinsip dulu diklat itu istilahnya
Kalau saya D sama dengan M tambah 1. Orang-orang bertanya, D itu apa, Pak? D itu diklat, bintek. M itu apa, Pak? Mutasi tambah 1. Mutasi M tambah 1. Setiap dia mutasi harus diklat dulu. Diklat dulu di tempat yang baru. Itu prinsip. Nah, dalam kenyataannya walau-walau pesawat, silakan Bapak-Bapak. Jadi tidak ada nanti, oh dia dari sana Pak, ini terus pindah. Ya kalau dia sudah melalui memang bintek, sudah lalu diklat, tidak ada masalah. Nah kemudian tadi terjadi perubahan yang dasar. Nah ini pun suatu perubahan dasar itu bisa saja yang di luar kekuasaan manusia. Bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, ada pemekaran daerah atau perubahan kebijakan ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 342. Nah, kemudian perubahan itu tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 3 tahun. Jadi ini harus kita perhitungkan juga, jangan dirubah-rubah. Kalau sudah dirubah nanti nggak bisa dilaksanakan karena waktunya nggak cukup. Tahapan penyusunan RPJMD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sampai dengan pasal 70 berlaku mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD. Kemudian RKPD rencana kerja pemerintahan daerah. Jadi kan 3 tadi yang rencana pembangunan daerah tadi, RPJPD, RPJMD. Ini RKPD yang paling bungsu, merupakan penjabaran dari RPJMD yang membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP. RKP ini rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, ini bagaimana makan alir, tahapan, tata cara, penyusunan. Nah, jadi ini angka 1, angka 2 di depan tadi ini kan kalau di depan tadi kita lihat tadi pembahasan RPJ tadi ini teknokratik yang lingkaran yang kuning ini tadi di depan. Nah, ini juga ini pembahasannya ya, persiapan penyusunan RPJMD dibahas di sini. Jadi mulai di sini kita melihat pengolahan data, review kebijakan nasional RKA, RKP, kemudian pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten kota. Nah, ini jadi masukan di dalam perumusan masalah ini sudah dari analisis gambaran tadi diumum untuk sudah tertulis ekonomi makro kinerja RKP sebelum ini perumusan permasalahan. Jadi masukan-masukan ini perumusan ini masukan kepada perumusan prioritas sasaran, kemudian perumusan program prioritas. So, dari apa ini analisis gambaran ini juga, jadi ini apa namanya dokumen RKPD kabupaten kota tahun berjalan, nah, dibahas di dalam forum konsultasi, kemudian penyelesaian rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PPAS. Kemudian penyusunan rencana kerja SKPD, jadi ada namanya berita acara musrenbang, ini rancangan awal RKPD, penyusunan prosedurnya, rancangan RKPD, musrenbang RKPD, nah musrenbang RKPD, dan saya sebut tadi musrenbang itu hanya 3, RPPD, MD, dan RKPD. Ini rancangan RKPD, realisasi gubernur, disusunlah KUAPPAS sudah dibahas semua. Nah ini lebih kerangka lebih jelas ini. Mungkin itu gambarnya indah tapi agak sulit kita menjelaskan. Ini jadi penyelesaian yang tadi ini kita melihat bagian alir tahapan penyusunan RKPD. Jadi persiapan penyusunan. Nah, ini angka 2. Di sini tadi angkanya hanya angka 1, angka 2-nya tidak jelas di mana. Nah, sekarang kita pakai ini saja.
Jadi pertama persiapan, kedua rancangan awal, ketiga musrenbang, keempat fasilitas menteri, kelima penetapan perbuk. Jadi satu persiapan, dua rancangan awal sudah siap ya, kemudian bahas musrenbang, kemudian minta pertimbangan menteri untuk provinsi, kalau gubernur untuk kabupaten kota, baru persiapan pembuatan peraturan bupati atau peraturan tentang RKPD, adalah dimulai penyusunan KUA PPAS, akan umum anggaran dan pelapon prioritas anggaran sementara. Nah, jadi ini yang tadi bacanya lebih jelas dari tadi, dan saya kira tidak perlu saya ulang lagi, membicarakan dan bapak-bapak, ibu-ibu sudah lebih mahir tentang ini. Lanjut. Kemudian sistematika RPJ ini, jadi ada 8 langkah-langkah. Pertama, pendahuluan. Kedua, gambaran umum kondisi daerah. Ketiga, kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Keempat, sasaran prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan kabupaten kota. Rencana kerja dan pendanaan daerah. Kemudian kedelapan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kesembilan, penutup. Jadi sistematikanya ada 9. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup. Nah, jadi di depan tadi itu sudah dijelaskan proses-prosesnya semua. Apa perbedaan sistematika LKPD dengan Permendagri yang lama 54? Nah, kan tadi saya sebut kenapa Permendagri 54 itu dirubah dengan Permendagri 86 sudah 6 tahun berjalan. Nah, ada hal-hal yang mungkin disesuaikan dengan kondisi yang berlangsung. Nah, kalau di Permendagri 86 ini ada pendahuluan, di 54 ada pendahuluan. Nah, kemudian di Permendagri 56 ada gambaran umum kondisi daerah. Di 54 itu tidak ada. Jadi 54 itu langsung evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan coba siapa yang kinerja. Kalau di 86 ada gambaran umum kondisi daerah. Kondisi daerah seperti sekarang, yang lalu seperti apa. Kemudian di bab 3-nya kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sedangkan di 54 bab 3-nya langsung rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah. Nah, kemudian di 80 bab 4 sasaran prioritas pembangunan. Jadi lebih rinci, karena ini kan pengalaman juga dari 54. Kemudian ada arah kebijakan pembangunan kabupaten. Nah, kemudian di 54 tidak ada. Nah, di 54 itu ada prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Di 86 ada di bab 4, sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Jadi prioritas dan sasaran. Nah, apakah benar sasaran prioritas? Nah, sudah dikaji, mungkin sasaran dulu baru kita tahu prioritasnya. Sudah kita tahu sasaran prioritas yang mana dulu kan. Kemudian arah kebijakan pembangunan, dan di sana bab 5-nya rencana program kegiatan prioritas. Sedangkan di bab 86 itu langsung kepada rencana kerja dan pendanaan daerah. Kemudian ada bab 8, kinerja penyelenggaraan usaha daerah, bab 9 penutup. Akan lebih terarah yang 86 karena di sini ada yang namanya kinerja. Kinerja itu menghasilkan output, menghasilkan outcome. Nah, jadi ini seperti yang RPJMD tadi, ada misalnya RKPD ini ada 5 angka juga prosesnya. Pertama, persiapan penyusunan. Kedua, rancangan awal. Ketiga, musrenbang RKPD. Lalu keempat, difasilitasi oleh menteri untuk provinsi, fasilitasi oleh gubernur untuk kabupaten kota. Lalu dia ditetapkan dengan peraturan bupati dan peraturan wali kota tentang RKPD untuk kabupaten kota. Dan disusunlah KUA dan PPAS. Jadi di
Rumusan persiapan penyusunan ini itu agak kompleks, agak lama di situ, karena itu kalau sudah sempurna, sudah bulat, baik, nanti tidak lama lagi di proses berikutnya. Rancangan awal itu tidak lama, sudah masuk rumus seimbang. Kalau baik konsepnya, musbahnya tidak terlalu lama berciri-ciri. Nah, itulah urutan bagaimana bagian akhir tahapan tata cara penyusunan RKPD. Kemudian, Rentra perangkat daerah membuat tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berhubungan kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Nah, jadi ini RPJMD kabupaten. Nah, di sini juga ada catatan bahwa definisi Rentra dalam Permendagri 86 sama dengan pasal 207 Undang-Undang Nomor 23/2014 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jadi tidak ada rumusan visi dan misi perangkat daerah. Ya, bagaimanapun visi dan misi perangkat daerah itu kan bisa dan misi pemerintah daerah. Kan tidak mungkin berbeda. Kalau nanti berbeda harus dibuat urusan wajib itu 26, urusan pilihan 8, 26 visi. 8 tambah 8 visi. 34. Oke, kita lanjut. Kemudian bagian akhir penyusunan RKPD, ya tadi yang depan tuh angkanya 5 ya ada 6. Jadi nampaknya lebih rinci karena ini ada 6. Angka pertama persiapan. Nah, jadi dari tadi baik RPJPD maupun RPJMD maupun RKPD, jadi di angka 1 ini yang lama prosesnya. Karena itu awalnya semua. Kalau itu sudah bagus, ya ke atas tuh untuk seterusnya tidak perlu lagi dibahas-bahas terlalu bertele-tele. Jadi persiapan penyusunan Rentra. Yang kedua, penyusunan rancangan awal. Yang ketiga, rancangan Rentra perangkat daerah. Lalu yang keempat, forum perangkat daerah. Nah, ini kan saya sebut tadi. Jadi yang musrenbang itu hanya ada 3, RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Kalau di bawah itu untuk Rensa SKPD, Renja RKPD tidak lagi dimusrenbangkan, tapi forum perangkat daerah, lidah perangkat daerah namanya. Nah, ini pengalaman saya dulu 2018. Saya telepon seorang camat di suatu daerah. Halo, apa kabar? Bagaimana Pak? Oh, saya lagi nih Pak nih. Kita lagi musrenbang. Kok masih ada musrenbang? Mungkin ada 2 waktu itu, mungkin pada saat musrenbang itu belum diterapkan Permen 86. Atau mungkin, tapi jawabannya begini Pak, karena ini sudah dijadwalkan sejak awal Pak, sudah ada di anggaran Pak, oh gitu. Jadi yang ketiga, rancangan Rentra, yang keempat forum SKPD ini di forum ini tadi. Lalu yang kelima, rancangan akhir SKPD. Nah, baru yang keenam, rancangan akhir tadi kan diverifikasi. Yang keenam sudah selesai verifikasi, ditetapkanlah Rentra perangkat daerah. Sistematika 8. Jadi pendahuluan gambaran pelayanan perangkat daerah. Apa tupoksi perangkat daerah? Karena ada tupoksi itu baru ada perangkatnya. Kemudian permasalahan dan strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dana program, kegiatan, serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan penutup. Kemudian rencana kerja,
Rentra, ini kita masuk ke renca, rincian daripada rentra per tahun. Renca 5 tahun, tahapan tata cara penyusunan renca, ini pertama persiapan penyusunan angka 1 tadi. Nah, lalu kedua perumusan, tiga rancangan renca, rancangan awal kedua ini terang disempurnakan rancangan kerja, dan kemudian sudah disempurnakan dibahas lagi pada forum SKPD, sudah selesai pembahasan, disusun rancangan kerja, rancangan itu disusun rancangan kerja, itu yang dibawa. Nah, ini namanya ada lagi musrenbang RKPD. Nah, jadi bukan musrenbang PD tadi, bukan di RKPD. Jadi rancangan renca perangkat daerah ini dibawa ke musrenbang RKPD, karena kan tersebut tadi musrenbang itu hanya 3. Sudah dibahas, dirumuskan rancangan akhir RKPD. Nah, sudah dibahas, diatur di dalam peraturan kepala daerah RKPD, nah, kemudian disesuaikan dengan rancangan rencana kerja, lalu ditetapkanlah rencana kerja perangkat daerah oleh kepala daerah. Nanti detail hal-halnya silakan, itu yang saya sebut tadi, saya mudah-mudahan akan saya canangkan nanti penyusunan renca perangkat daerah dan renca perangkat daerah. Jadi rencana kerja perangkat daerah itu dari dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun membuat program kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada rentra perangkat daerah. Nah, ini kegiatan schedule-nya ini, persiapan, penyusunan rencana awal, penyusunan rancangan kerja, kemudian forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, penetapan. Ini waktunya, siklus waktu, jadi persiapan itu sebelum Desember. Nah, sebelum Desember, istilahnya, kemudian penyusunan rancangan, jadi Desember, kemudian penyusunan rancangan kerjanya, bulan Maret, 2 minggu setelah serah rancangan, kemudian forum 2 minggu setelah surat edaran kepala daerah. Jadi nunggu surat edaran kepala daerah itu kapan dilakukan forum perangkat daerah dan forum perangkat daerah. Itu sudah ada di dalam surat pedoman dari kepala daerah. Lalu perumusan rancangan akhir setelah forum perangkat daerah. Nah, penetapan akhir 1 minggu setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD. Nah, kemudian tata cara penyusunan di pasal 119 atau 43 untuk pasal pemodal 44. Saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berkaitan dengan tupoksinya ini sudah sangat mahir. Jadi urutannya pertama persiapan penyusunan. Dan itu siapa orangnya, kapan kita mulai, titik-titik bahas-bahas semua bahan-bahannya lengkap, baru disusun rancangan awal. Ya, ada istilah dulu copy paste, yang lama bukan copy paste. Kita belajar semua. Situasi setiap tahun tidak sama. Ya, istilahnya walaupun ada copy paste, tapi ada penyempurnaan. Ketiga, penyusunan rancangan. Keempat, pelaksanaan forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Kelima, penyusunan rancangan akhir. Dan keenam, penetapan rancangan akhir. Nah, sistematika rancangan awal. Jadi kan ada 6 tadi. Ada 5. Ada 6 ya. 6 itu masing-masing nanti ada isinya. Persiapan apa isinya, penyusunan seperti apa, sampai kepada 6 penetapan rancangan. Ini yang pertama, rancangan awal, pendahuluan. Kedua, hasil evaluasi dan perangkat daerah tahun lalu.
Ketiga, tujuan dan sasaran perangkat daerah. Keempat, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Kelima, penutup. Itu baru yang rancangan awal. Kemudian yang kedua, rancangan awal aja, ini sudah masuk kita ke kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Nah, jadi mohon maaf Bapak, nanti untuk sistematika, untuk hasil evaluasi dan seterusnya tujuan, mudah-mudahan nanti ada di dalam proses yang akan saya tayangkan lagi setelah ini nanti. Terima kasih. Kemudian kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Kaidahnya aturan apa yang harus kita ikut. Kaidah pertama, analisis gambaran umum kondisi daerah. B, analisis keuangan daerah. Ya, walaupun seloroh-seloroh katanya kita Pak di daerah ini kan amin aja Pak ke lapangan banteng Pak. Berapa yang turun di lapangan banteng itulah yang kita amini Pak. Oh kenapa? Ya karena kontribusi PADS kita kepada APBD Pak tidak lebih dari 3%. Oh begitu ya? Oh jadi Bapak bukan orang DKI ya? Iya Pak. Nah, jadi ya walaupun saya sebut tadi analisis keuangan daerah ini tidak jauh bedanya dengan tahun lalu. Kemudian sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan daerah. Ini kajian lingkungan KLHS ini, kemudian perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategi daerah. Kemudian perumusan dan penjabaran visi misi, perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan prioritas pembangunan daerah, perumusan sasaran program dan kegiatan perangkat daerah, dan pendanaan POKIR di PRD. Kemudian ini forum konsultasi publik, jadi beda dengan forum jadi perangkat daerah dengan lintas perangkat daerah. Ini konsultasi publik. Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh Bapeda serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan isu strategis. Jadi ingat, basis kompetensi yang relevan. Kompetensi sudah tahu kita tadi. Jutadio Inat Komuso, Tatika PDS. Jadi Tatika PDS pengetahuannya, ahli, dan seterusnya. Nah, yang relevan. Bukan sembarangan orang semua udah. Ya mohon maaf, ini ada istilahnya lembaga-lembaga yang di luar banyak. Nah itu juga tergantung kepada pengalaman dan pengalaman. Jadi kompetensinya ada terkait atau tidak dengan apa yang kita bahas. Dan isu-isu strategis yang sedang berlangsung. Kemudian forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap untuk sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan. Nah, kemudian tata cara pengendalian evaluasi pembangunan daerah, tahapan pelaksanaan pengendalian itu ada 3 kotak. Kemudian pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, menjamin dan memastikan, kemudian evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, menilai dan memastikan, kemudian pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, menjamin dan memastikan. Secara detail akan kita bahas nanti tersendiri. Kemudian ini cascading alir arah dari atas bawah. Kalian RP ulangan daripada yang tadi, RPJPT, RPJPD, ada anaknya 4.
anaknya 4, anak sulung sampai anak bungsu, masing-masing anaknya itu beranak lagi. Satu anak, anaknya 5. Nah, anaknya 5 ini satu anak itu masing-masing beranak dia 1 orang. Jadi yang anak 5 ini RPJMD, anak 4 ini RPJPD, anaknya 4 kali 5. Jadi 5 kali 4, 5 tahun, ada 4 ya. Kemudian RKPD masing-masing setahun, masing-masing RKPD setiap tahun disusunlah KUA PPAS. Itu tidak sama tahun yang lalu dengan sekarang. Mudah-mudahan penambahannya yang relevan. Nah, kemudian dari KUA PPAS itu disusun DPA. Nah, dari DPA ini acuannya kepada Renja. Dari Renja ini dari anak kandung dari Nesra. Saya tadi anak tiri daripada RPJMD 555. Jadi sinkron. Jadi sinkron. Jadi yang ini ada gambar ini, yang hijau ini gambar ini namanya ini perumusan kebijaksanaan. Nah, ini perumusan kebijaksanaan, dan ini yang kuning ini pelaksanaan. Kemudian yang campuran kuning tengah dan hijau itu evaluasi hasil. Jadi ada 3 nih. Ini ada 3, ini perumus kebijaksanaan, ini pelaksanaan, ini evaluasi. Jadi muslak F. Jadi muslak F. Ini tidak ada musnya, ini lak F aja. Kemudian tujuan pengendalian perumusan kebijaksanaan, kan saya sebut tadi di depan ini rinciannya, memastikan terciptanya konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional, konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, kebijakan provinsi bagi kabupaten kota. Jadi jangan tidak tahu diri, tidak tahu merasa tahu tapi tidak tahu merasa. Konsistensi dan keselarasan antar kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dengan RPJPD dan RT/RW, RKPD dengan RPJMD, Rentra pemerintah perangkat daerah dengan RPJMD, Renja pemerintahan daerah dengan RKPD. Ini 3 ke atas. Yang ke bawah RKPD dengan KUA PPAS yang disepakati dengan DPRD. Kemudian perda tentang APBD dengan DPA SKPD. Kemudian perubahan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana perangkat daerah dan APBD. Lalu C, kesesuaian antara tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan yang diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Tujuan pengendalian, kan tadi di atasnya ada 3 kotak. Ada kotak yang bulat, ada 3 tadi kan di depan tadi. Jadi tujuan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. 1, menjabarkan memastikan bahwa sasaran pokok arah kebijakan prioritas berkenaan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah telah dirumuskan dalam RPJMD. B, indikasi rencana program, indikator kinerja, outcome yang disertai kebutuhan pendanaan jangka menengah telah dirumuskan dalam Rentra SKPD dan RKPD. C, rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalam Rentra PD perangkat daerah telah dirumuskan dalam Renca perangkat daerah. Yang saya sebut tadi cascading itu ke bawahnya. D, sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telah dirumuskan dalam KUA PPAS, RKSKPD, RAPD, dan DPSKPD termasuk perubahannya. 2, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pada saat penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Nah, tujuan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Jadi yang tiga di depan tadi, yang dalam bulatan tadi ada tiga. Nah ini evaluasi terhadap rencana. Pertama, menilai realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJMD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPD). B. Capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan rencana program prioritas dan pembentukan pendanaan RKPD, dan realisasi antara capaian rencana program prioritas direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD dan RTA. C. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam rencana perangkat daerah dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan dana indikatif yang direncanakan dalam rencana perangkat daerah. D. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan penyerapan dana DPX KPD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dana indikatif dalam rencana perangkat daerah untuk merumuskan kendala dan permasalahan yang dihadapi untuk menilai realisasi capaian RKPD. Kedua, dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun. RPJMD dan RPD sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. RKPD dan RJPD sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap triwulan dan menggunakan laporan hasil setiap tahun. Itulah Pak, Ibu-ibu sekalian, memang agak sedikit nampaknya memerlukan keseriusan kita, karena kalau memang bukan ranah kita, ya mungkin kita agak merasa terbebani juga. Dan saya tambahkan sedikit, dulu pengalaman saya salah seorang anggota tim Parasemnya Purna Karya Nugraha. Jadi setiap 5 tahun Pelita itu kita nilai dulu, ada tim penilaiannya lengkap dari semua unsur departemen. Dan saya ingat dulu dalam 1 tahun 1 Pelita dari masing-masing provinsi yang saya ingat, kita menelaah juga kabupaten kota yang mana yang jadi juara. Saya lupa tahun berapa, tadi mohon maaf nanti, bukan menyinggung. Saya ingat dulu Provinsi Jawa Barat, juaranya dulu teratas itu Kabupaten Tangerang, kemudian Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, kemudian Provinsi Jawa Timur, kalau tidak salah itu 3 kabupaten saling bersaing, Banyuwangi, Malang, Jember, dan seterusnya. Dan juara provinsi pada saat itu adalah Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf Pak, bukan sekedar apa, sekedar ingatan saja. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.